Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Masjid Istiqomah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah pada malam hari ini kembali Allah berikan kemudahan untuk melanjutkan membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Dan pembahasan kita masih dalam bab Al-Istitobah, masuk hadis yang ke-16 yang beliau sebutkan, yaitu hukmu istiqbalil qiblah wastidbariha inda qada'il hajah, hukum menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan, An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ataitumul ghaid, apabila kalian mendatangi tempat buang air besar, fala tastaqbilul qiblata bi ghaitin wala baulin, maka janganlah kalian menghadap ke kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Wala tastadbiruha, demikian juga janganlah kalian membelakanginya. Walakin syarriku au gharribu, akan tetapi hendaklah kalian menghadap ke timur atau ke barat. Karena Nabi ucapkan bagi para sahabat yang tinggal di Madinah, dan kiblatnya Madinah itu Mekah, yaitu ke arah selatan, maka Nabi katakan, walakin syarriku au gharribu, akan tapi hendaknya kalian menghadap ke arah timur atau ke arah barat. Kemudian qala Abu Ayyub beliau mengatakan, faqadimna Syam, kami dulu sampai di negeri Syam atau pernah datang ke Syam, yaitu daerah Syria, Lebanon, Jordan ataupun Palestina. Fawajadna marokhid qad buniyat nahwal Ka'bah, maka kami mendapati marokhid, yaitu toilet atau tempat buang hajat, itu buniyat, dibangun, nahwal Ka'bah, menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian kata Abu Ayyub, fanan harifu anha, maka kami agak melenceng darinya, yaitu ketika buang hajat maka menyesuaikan supaya tidak menghadap ke arah Ka'bah. Wa nastaghfirullaha azza wajal, dan kami mohon ampun, yaitu di dalam hati, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis, al-ghaid al-maudi'u al-mutma'innu minal ard, yang dimaksud dengan al-ghaid adalah al-maudi al-mutmain, tempat yang tenang, minal ardi, yang ada di permukaan tanah. Kanu yantabunahu lil hajah, maka mereka dulu, para sahabat, mendatangi tempat yang landai, tempat yang posisinya lebih rendah dibandingkan tempat yang lain, lil hajah, untuk buang hajat. Fakannau bihi an nafsil hadath, maka mereka gunakan istilah al-ghaid untuk buang hajat itu sendiri. Karohiyatan lidzikrihi bi khasismihi, karena mereka tidak suka menyebut dengan namanya, yaitu dengan buang hajat, sehingga mereka sebutkan dengan al-ghaid. Kemudian al-marakhid, kata penulis, jam'ul mirhad, yang dimaksud dengan marakhid bentuk jamak dari mirhad, wa huwal mughtasal, yaitu al-mughtasal, tempat yang digunakan untuk mandi. Wa huwa aidon kinayatun an maudi'it takhalli,
Ini juga istilah lain untuk maudhi'it takhalli, tempat buang hajat. Baik jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita apabila buang hajat itu menghadap ke arah Ka'bah, menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Jadi atau membelakanginya. Dan ini termasuk di antara adab ketika seorang dia buang hajat. Oleh karena itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini, di antara faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, maka beliau sebutkan yang pertama, sumul asy-syariah al-islamiyah likulli syai'. Maka hadis ini dalil yang menunjukkan syariat Islam itu sumul. Syariat Islam itu lengkap, likulli syai', mencakup segala sesuatu. Wajhu dzalik, sisi pendalilannya, annahu a'lamana bi adabi qada'il hajah. Syariat Islam mengajarkan kepada kita adab buang hajat. Walihada, oleh karena itu, qala rajulun minal musyrikin, ada salah satu orang musyrik yang mengatakan li Salman al-Farisi, kepada Salman, allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-khira'ah. Apakah nabi kalian wahai Salman mengajarkan segala sesuatu hatta al-khira'ah, sampai-sampai terkait buang hajat? Qala ajal, kata Salman, iya. Kemudian wadakara, beliau menyebutkan annahu mana'ahum min an yastakbilul qiblah bi ghaitin aw baulin. Nabi melarang seorang ketika buang hajat menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Maka sekali lagi hadis ini dalil yang menunjukkan sumulus syariah al-islamiyah. Syariat Islam itu lengkap, syariat Islam itu sempurna, likulli syai', mengajarkan segala sesuatu. Sampai dalam masalah adab buang hajat diajarkan dalam Islam. Apalagi perkara-perkara lain, apalagi perkara-perkara penting lainnya, tentu diajarkan. Tinggal kita mau belajar, mau ngaji, mau mempelajarinya atau tidak. Baik, kemudian faedah yang kedua, ta'dhimul qiblah. Hadis ini dalil ta'dhimul qiblah, yaitu pengagungan terhadap kiblat. Wadhalika bin nahyi an istiqbaliha aw istidbariha hala qada'il hajah. Karena Nabi melarang ketika seorang dia buang hajat untuk menghadap atau membelakanginya. Kenapa Nabi larang? Di antara bentuk ta'dhimul qiblah, memuliakan kiblat. Di antara bentuk memuliakan kiblat, ketika seorang buang hajat, baik itu buang air besar ataupun kencing, maka jangan menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Kalau di tempat kita, jangan menghadap ke barat atau ke timur. Jadi kalau di tempat kita, jangan menghadap ke barat atau ke timur. Tapi kalau Nabi katakan kepada para sahabat yang ada di Madinah, karena Madinah itu utara Mekah, maka kiblatnya ke arah selatan, maka kata Nabi, sarriku au gharribu. Hendaknya kalian menghadap ke timur atau ke barat. Nah, untuk masyarakat kita, maka hendaknya menghadap ke utara atau ke selatan. Jadi hendaknya menghadap ke utara atau ke selatan. Baik, kemudian faedah yang ketiga, jawazu istiqbali syamsi wal qamar. Bolehnya seorang dia buang hajat menghadap ke arah matahari atau bulan. Berdasarkan sabda Nabi, walakin sarriku au gharribu, akan tapi hendaknya kalian menghadap ke arah timur atau barat. Sebagian ulama memakruhkan seorang ketika buang hajat istiqbal asyam, menghadap matahari atau menghadap bulan. Kenapa? Wa allalu, alasan mereka,
Dzalika bima fihima min nurillah. Karena pada matahari dan bulan itu ada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka komentar dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wala syakka anna hadza ta'lila alilun. Maka tidak diragukan alasan ini alil, bermasalah. Kenapa? Li'anna nujuma fiha nurullah. Karena bintang-bintang juga bercahaya karena cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal fajru fihi nurullah, demikian juga fajar. Itu ada nurullah, cahaya Allah. Wa ma'a hadza, namun demikian yatakhallafu al-hukmu, hukumnya berbeda. Jadi sebagian ulama katakan apa hukum buang hajat menghadap ke matahari atau menghadap ke bulan. Sebagian ulama katakan hukumnya makruh. Jadi hukumnya adalah makruh. Maka alasannya kenapa? Karena pada matahari dan bulan ada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka alasan ini tidak tepat sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya hadat ta'lil alil. Maka alasan ini bermasalah. Kenapa demikian? Enggak konsisten karena bintang juga ada cahaya Allah, terbitnya fajar juga demikian, namun yatakhallaful hukmu, hukumnya berbeda. Maka pendapat yang kuat, wallahu a'lam bishawab, tidak mengapa ketika seorang buang hajat menghadap ke matahari ataupun bulan. Sehingga Nabi katakan walakin syarriku au gharribu. Hendaknya kalian menghadap ke timur ataupun ke barat. Ke timur ya menghadap ke arah matahari. Baik, kemudian faedah yang keempat, an-nahyu an istiqbalil qiblah aw istidbariha mutlaqan fil bunyan wa ghairil bunyan. Maka dohir hadis ini menunjukkan, yaitu hadisnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, larangan menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat itu mutlak, baik fil bunyan, yaitu di toilet khusus, memang bangunan yang digunakan untuk buang hajat, wa ghairil bunyan, atau bukan di tempat khusus. Ya, sebagaimana di zaman Nabi SAW, apabila para sahabat ingin buang hajat, maka mereka pergi menjauh ke padang pasir, ya, ke tempat yang lebih landai, tempat yang lebih sepi, supaya apa? Menjauh dari manusia. Maka dohir hadis menunjukkan baik orang itu buang hajatnya, katakanlah di kebun, ya, atau di toilet biasa, maka terlarang hukumnya menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Kenapa? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, li'annal haditha laisa fihi tafsil. Karena di dalam hadis ini enggak ada perinciannya. Nabi tidak merinci, kalau seorang dia buang hajatnya di tempat terbuka, enggak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Namun kalau buang hajatnya di tempat yang memang disediakan untuk buang hajat, di toilet, ya, di kamar mandi, maka dalam hal ini boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Ketika Nabi tidak merincinya, maka dohir hadis menunjukkan haram hukumnya atau terlarang hukumnya seorang dia buang hajat menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Baik, kemudian faedah berikutnya, tahrimu istiqbalil qiblah wastidbariha hala qada'il hajah. Tadi dikatakan terlarang. Nah, terlarang itu ada dua kemungkinan, makruh atau haram. Mana yang tepat? Buang hajat menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya, itu apa hukumnya? Seandainya itu kita katakan terlarang, terlarang di sini statusnya apa? Dia makruh atau haram? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu tahrim, hukumnya haram. Jadi haram hukumnya seorang dia menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya hala qada'il hajah, ketika buang hajat. Ini diambil dari la tastakbilu, janganlah kalian menghadap ke arah kiblat. La di sini kalau dalam bahasa Arab namanya la nahiyah.
yang fungsinya untuk melarang. Dan kaidah dalam usul fiqh, wal aslu fin nahyi at-tahrim. Hukum asal larangan adalah haram. Hatta yakuma dalilun ala khilafi dalik. Sampai datang dalil lain yang memalingkan dari haram. Jadi kaidahnya bahwasanya wal aslu fin nahyi at-tahrim. Jadi kalau ada larangan, hukum asalnya adalah haram. Kapan ini berpindah ke makruh misalkan atau mubah apabila ada dalil lain yang menjelaskannya. Maka hadis ini dohirnya bahwasanya ketika seorang dia buang hajat menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya terlarang. Terlarangnya apa? Haram. Hukumnya adalah haram. Falau qala qail, kalau ada orang yang mengatakan la'allan nahya lil karaha. Mungkin larangan ini makruh. Maka kulna kita katakan hada khilaful asli. Maka ini menyelisihi hukum asal larangan. Wal aslu fin nahyi at-tahrim, karena hukum asal larangan itu memberikan konsekuensi haram. Kemudian walakin akan tapi thabata fis sahihain, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, itu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan raqitu yauman ala baiti Hafsah. Suatu hari aku naik di rumahnya Hafsah. Hafsah ini saudaranya Abdullah bin Umar, istri Nabi. Fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakdi hajatahu mustaqbilas Syam wa mustadbiral Ka'bah. Maka kata Abdullah bin Umar, aku melihat Nabi SAW buang hajat mustaqbilas Syam, menghadap ke arah Syam, berarti menghadap ke utara. Mustadbiral Ka'bah, dan beliau membelakangi Ka'bah. Ya benar, ya, karena kiblatnya penduduk Madinah kemana? Ke selatan. Ya, Syamnya itu dekat dengan Madinah. Maka Nabi dilihat oleh Abdullah bin Umar ketika itu berada di rumahnya Hafsah, ya. Abdullah bin Umar mungkin iseng, ya, dia naik, ya, rumahnya Hafsah, lihat Nabi buang hajat, ya. Ternyata apa? Nabi itu menghadap ke arah Syam, membelakangi Ka'bah. Membelakangi Ka'bah. Maka wahada yadullu, ini menunjukkan ala jawazi istihbaril qiblah fil bunyan. Ketika seorang dia buang hajat di suatu bangunan, misalkan di rumah, boleh baginya membelakangi arah kiblat. Maka hadis Abdullah bin Umar ini mengkhususkan hadis Abu Ayyub al-Ansari. Kalau hadisnya Abu Ayyub al-Ansari umum, seorang dia terlarang buang hajat menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya, baik di tempat terbuka ataupun bangunan khusus yang memang disediakan untuk buang hajat. Namun ternyata dalam hadis Abdullah bin Umar perbuatan Nabi. Kalau tadi kan perkataan Nabi. Jadi kalau hadis Abu Ayyub al-Ansari, perkataan Nabi, idza ataitumul ghaid, apabila kalian mendatangi tempat buang air besar, fala tastaqbilul qiblata bi ghaitin wala baulin wala tastadbiruha, janganlah kalian menghadap ke arah kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil, demikian juga jangan membelakanginya. Maka ini perkataan Nabi. Adapun hadis Abdullah bin Umar, perbuatan Nabi. Nah, ini perbuatan Nabi seolah-olah kontradiktif dengan perkataan beliau. Oleh karena itu para ulama mengkompromikan dua dalil ini. Kapan seorang dia boleh membelakangi arah kiblat ketika buang hajat? Tatkala fil bunyan, yaitu pada bangunan. Karena apa? Ketika itu Nabi buang hajat di rumahnya Hafsah. Jadi bukan di tempat terbuka. Maka dari sini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya ketika seorang dia berada di suatu tempat yang memang disediakan untuk buang hajat, di toilet, maka misalkan toilet di tempat kita menghadap ke arah timur,
maka seorang dia buang hajat menghadap ke arah timur, hukumnya boleh. Hukumnya boleh berdasarkan hadis Abdullah bin Umar. Kemudian jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwasanya hadis Abdullah bin Umar ini menunjukkan beda hukumnya seorang yang buang hajat di tempat terbuka dan tempat tertutup. Artinya memang tempat tersebut disediakan untuk buang hajat. Apabila di tempat terbuka, maka enggak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Namun kalau di tempat yang tertutup, sebagaimana hadis ini, Abdullah bin Umar, pendapat mayoritas para ulama boleh menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Ini boleh menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya, seperti di tempat kita. Adapun pendapat yang kedua, ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikian juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad, haram secara mutlak, terlarang secara mutlak, baik di tempat terbuka atau bangunan, seorang dia buang hajat menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Dalilnya apa? Hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Karena perkataan Nabi lebih kuat daripada perbuatan beliau. Nah, ini terkadang perbedaan pandangan di kalangan para ulama, sisi pendalilan mereka ketika menjumpai suatu dalil. Dan mana pendapat yang lebih kuat? Wallahu a'lam bishawab. Pendapat mayoritas para ulama bisa dipertimbangkan. Jadi karena mereka alasannya kalau boleh membelakangi arah kiblat, menghadap ke kiblat juga boleh, gitu kan? Sehingga hadis Abdullah bin Umar ini jadikan dalil apabila seorang buang hajat pada bangunan, ya, tempat tertentu, maka boleh dia menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Namun ada pendapat ketiga dari pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau membedakan buang hajat di bangunan. Kalau menghadap ke arah kiblat nggak boleh. Tapi membelakanginya boleh. Kenapa? Karena dalilnya demikian. Karena Abdullah bin Umar melihat Nabi ketika buang hajat mustaqbilas Syam, menghadap ke arah Syam. Berarti apa? Mustadbirul Ka'bah. Beliau apa? Membelakangi Ka'bah. Berarti perbuatan Nabi itu bukan menghadap ke arah kiblat, tapi membelakanginya. Sehingga pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau seorang berada di bangunan membelakangi kiblat, arah kiblat boleh. Namun kalau menghadap arah kiblat jangan. Tentu yang terbaik ya kita keluar dari khilaf. Kalau kita punya rumah, atau masjid, ingin bangun masjid, maka sejak awal ya kita posisikan ya bahwasanya tempat buang hajat tidak menghadap ke barat atau menghadap ke timur. Terus gimana kalau sudah terjadi ya? Ternyata ya nggak tahu ya. Sudah demikian, dan apalagi sempit, orang serong kayak kata Abu Ayyub Al-Ansari, beliau tinggal di Syam, beliau datang ke Syam karena di Syam itu agamanya Nasrani, nggak tahu lah, nggak memperhatikan masalah arah toiletnya kemana, sehingga Abu Ayyub Al-Ansari apa? Nanharifu, beliau serong ya. Ya kalau tempatnya agak lebar oke lah, kalau tempatnya sempit gimana ini ya? Maka beliau serong dan beliau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dohirnya Abu Ayyub Al-Ansari berpendapat sebagaimana siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Artinya secara mutlak haram baik di tempat terbuka ataupun bangunan seorang dia buang hajat menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Ini pendapat siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Buktinya apa? Beliau nggak nyaman dengan hal itu. Sehingga beliau apa? Harus serong, kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya terkait dengan masalah ini, maka lebih baik kalau memungkinkan seorang dia misalkan toiletnya sudah menghadap ke arah barat ya, kalau tempat kita, atau menghadap ke arah timur, disesuaikan ya, dibongkar ya. Boleh jadi kita kalau kita tahu kita akan serong masuk situ, orang lain ya. Ya.
Berarti kata beliau kita menjadi wasilah orang lain dia ketika buang hajat menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Kita yang belajar boleh jadi tahu. Nah, kita masuk, oh ini menghadap ke barat ya sudah dia serong supaya hadap utara atau selatan. Tapi orang lain kan belum tentu. Jadi orang kedua masuk ya dia nyaman ya sudah. Nah, berarti apa? Masjid itu menjadi wasilah ya. Dia apa? Jadi dia membuka celah supaya seorang dia ketika buang hajat menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Maka kalau punya biaya bongkar mana-mana. Sini enggak kan? Oh, alhamdulillah ya. Kalau dulu yang lama gimana nih? Oh gitu. Oh, enggak boleh. Karena tadi apa? Bi ghaid wala baul. Baik itu buang air besar atau buang air kecil. Berdiri lagi ya. Ya karena ya nggak masalah buang air kecil berdiri nggak apa-apa asalkan aman ya. Cuma menghadap ke arah kiblatnya ini sebenarnya serong. Agak ke mana? Oh agak ke sini. Ke sini itu kemana itu? Maka ini sekaligus dalil. Ini faedah penting. Dalil yang menunjukkan dalam Islam itu yang dikenal 4 arah mata angin. Barat, timur, selatan, utara. Enggak ada barat daya, tenggara enggak ada. Oleh karena itu, apabila suatu masjid di awal pembangunannya sudah ijtihad, itu menghadap ke arah kiblat, kemudian dengan teknologi baru ternyata apa? Loh ini kok enggak pas ke arah kiblat? Selama itu menghadap ke barat, tidak perlu diubah softnya. Saya ulang. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karena arah dalam Islam itu hanya 4, ya, timur, barat, selatan, utara. Selama Indonesia itu kalau sholat menghadap kemana? Ke barat, meskipun serong sedikit, ya, tapi tetap dikatakan ke barat. Oleh karena itu apabila suatu masjid sudah dibangun, sejak awal sudah ijtihad, bukan sembarangan ya ketika menentukan arah. Kemudian dengan teknologi baru, oh ini ternyata kok nggak pas ke arah Ka'bah ya. Maka apalagi masjidnya kecil, kemudian diserongkan, banyak space yang kebuang. Maka ini tidak tepat. Maka ya kita katakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Memang seorang ketika dia tidak mampu langsung menghadap ke arah ke Ka'bah, maka dia sholat menghadap ke arah Ka'bah. Arah Ka'bah itu mana untuk Indonesia? Ke barat. Loh Ustaz, kalau ditarik garis lurus jadi jauh ya, enggak apa-apa. Ya, jadi jauh sekali ke arah mana? Ya enggak apa-apa. Karena memang demikianlah Islam memberikan kemudahan. Adapun kalau dalam hal ini ya, kita ingin bangun masjid sejak awal ya tentu dengan teknologi baru kita berusaha ngepaskan ke arah sana. Tapi kalau masjid-masjid lama ya, sebagian saya dapati masjid itu nyerong ya, tidak sebagaimana awalnya. Padahal kita katakan itu masjid menghadap kemana? Ke barat. Maka itu sudah cukup. Apalagi masjidnya kecil ya, jamaahnya banyak, harus nyerong-nyerong ya. Ini kasihan yang demikian, banyak space yang kebuang ya, Baik itu faedah yang keberapa tadi? Keempat. Oh kelima, berarti khilaf kalian. Ya. Kemudian faedah berikutnya. Jawazu istiqbalil qiblah wastidbariha halar ru'af wa hala khurujir rih. Jadi boleh seorang dia menghadap ke arah Ka'bah, arah kiblat atau enggak. Jadi ketika seorang dia dalam hal ini bersin atau demikian juga kentut, ya enggak apa-apalah. Kentut dia menghadap ke arah Ka'bah, ya, ke arah kiblat. Tapi tujuannya bukan ngentutin arah kiblat. Ya ketika dia demikian ya enggak masalah. Atau dia membelakanginya. Kemudian faedah berikutnya, annal khitab syar'i yanqasimu ila qismain. Jadi khitab syar'i itu terbagi menjadi 2. Amun wa khasun, umum dan khusus. Wal khasu qad yakunu khasan bil ahwal,
Dan khusus ini terkadang khusus bil ahwal karena keadaannya. Wa qad yakunu khasan bil amkina, terkadang karena tempatnya. Wa qad yakunu khasan bil azmina, terkadang karena waktunya. Hasaba ma yaqtadihi siyaq, tergantung konteksnya. Tergantung konteksnya. Maka di dalam hadis ini dikhususkan karena tempat. Jadi ketika seorang dia buang hajat di tempat yang tertutup, boleh membelakangi arah kiblat. Inilah yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian faedah penting berikutnya, annal insan idza ra'a min nafsihi annahu fa'ala fi'lan muqassiran fihi falyastaghfirillaha azza wa jalla liyaghfira lahu hadat taksir. Seseorang apabila melihat dirinya melakukan sesuatu yang muqassiran fihi, dia di situ ada kekurangan, ya, ada keteledoran, ada potensi untuk berbuat dosa, maka falyastaghfirillah, hendaknya mohon ampun kepada Allah, liyaghfira lahu hadat taksir, supaya Allah mengampuni taksirnya tersebut. Maka Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, ketika beliau tiba di Syam, mendapati toilet yang ada di Syam itu menghadap ke arah Ka'bah. Maka beliau ketika buang hajat, ya, beliau menyesuaikan supaya tidak menghadap ke arah Ka'bah dan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka adalah orang-orang yang luar biasa, yakni meskipun katakanlah tidak secara sengaja buang hajat menghadap ke arah kiblat, namun mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setelah seorang dia benar-benar melakukan perbuatan dosa, maka hendaknya dia istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, anna buyuta azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam milkun lahunna. Rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah milik mereka. Jadi Nabi itu istrinya banyak, kemudian rumah istrinya juga sendiri-sendiri, dan itu statusnya milik istri, bukan milik Nabi. Oleh karena itu tadi dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya beliau menyandarkan rumah tersebut kepada rumahnya Hafsah. Jadi beliau menyandarkan kepada rumahnya Hafsah. Itu kata beliau ketika itu, ala baiti Hafsah. Jadi aku naik di atas rumahnya Hafsah. Jadi bukan rumah Nabi, tapi rumahnya Hafsah. Maka rumah istri Nabi itu disandarkan kepada mereka. Jadi menjadi hak milik mereka. Oleh karena itu kalau antum, ya, istrinya lebih dari satu, ya, istrinya lebih dari satu, maka hendaknya ya punya rumah sendiri-sendiri, jangan digabung. Sudah istrinya lebih dari satu, digabung lagi, ya, kasihan yang demikian. Maka disediakan tempat sendiri-sendiri, meskipun ngontrak, ini ngontrak rumah satu, ini rumah yang kedua, asalkan beda. Jadi jangan digabung. Jadi jangan digabung. Dan ini petunjuk dari Nabi SAW. Maka Aisyah punya rumah sendiri, Hafsah punya sendiri, demikian juga istri-istri beliau yang lain. Kalau nggak mampu ya jangan dulu, ya. Ya antum belum mampu, ya sudah, yang penting melaksanakan sunnah, ya kan, Ustadz, ya nggak demikian, ya. Orang dia melaksanakan sunnah yang demikian kalau dia mampu. Kalau tidak ya sabar dulu, ya. Seorang dia qanaah, ya. Kalau dia bersyukur, kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Ya, kalau kalian bersyukur, aku tambah nikmatku, ya. Maka bersyukur dengan istri yang ada, ya, sehingga Allah tambah nikmatnya, ya. Nikmat apa ya nggak tahu, nikmat yang lain atau nikmat apa? Yang jelas demikian, bahwasanya Nabi SAW, atau kata Abdullah bin Umar, beliau menyandarkan itu kepada rumahnya Hafsah.
Yaitu raqitu yauman ala baiti Hafsah. Pada suatu hari aku naik di rumahnya Hafsah. Baik, kemudian faedah berikutnya, anna man kana fil Madinah fastaqbalal qiblah istadbaras Syam wal aks bil aks. Maka orang yang tinggal di Madinah, maka tatkala dia menghadap ke kiblat, maka dia membelakangi Syam. Demikian juga sebaliknya, tatkala dia membelakangi fastaqbalal qiblah, membelakangi kiblat, maka dia menghadap ke arah Syam. Li'annal Madinah baina Syam wa baina Makkah, karena Madinah itu antara Syam dan Mekah. Jadi Mekah dekat ke Yaman, Madinah kemudian Syam. Jadi Madinah itu antara Syam dan Mekah. Kemudian al-istidlal bi fi'lir Rasul li'anna fi'lahu min sunnatih. Hadis ini dalil bahwasanya perbuatan Nabi itu dalil. Karena perbuatan Nabi termasuk bagian dari sunnahnya. Fahuwa kaqaulih, ini sebagaimana ucapan beliau. Jadi termasuk sunnah Nabi adalah perbuatan beliau. Sehingga pendapat yang tepat, ima pendapat jumhur atau pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya hadisnya Abdullah bin Umar itu mengkhususkan atau menjelaskan hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Meskipun hadis Abu Ayyub itu perkataan Nabi, hadis Abdullah bin Umar adalah fi'lun Nabi, perbuatan Nabi SAW. Karena fi'lun Nabi min sunnati, perbuatan Nabi termasuk bagian dari sunnahnya, maka ini bisa dijadikan dalil. Faedah berikutnya, husnu ta'limi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagusnya metode mengajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika annahu lamma dzakarul mamnu dzakarul jaiz. Yaitu ketika Nabi menyebutkan yang terlarang, maka Nabi menyebutkan yang boleh. Fal mamnu, yang terlarang adalah istiqbalul qiblah wal istidbar. Seorang dia menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Wal jaiz, yang boleh, an yusarriqa au yugharriba, menghadap ke timur atau ke barat bagi penduduk Madinah. Wa hadza min husni ta'lim, dan ini termasuk di antara bentuk bagusnya pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ideal seorang tidak hanya melarang, namun dia memberikan solusi. Jadi dia memberikan solusi ketika seorang dia melarang sesuatu. Dan Nabi demikian, jangan kalian menghadap ke arah kiblat, membelakangi kiblat ketika buang hajat. Terus gimana Nabi? Ya menghadap ke timur atau ke barat. Maka Nabi memberikan solusi ketika beliau melarang sesuatu. Dan ini wahwa thariqul kitab wa sunnah. Dan ini merupakan yang diajarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Id wujida fiha man'u fatqi babil ibaha. Ketika ada larangan, maka ada al-ibaha. Misalkan Allah katakan di surah Al-Baqarah ayat 104. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu ndurna wasma'u. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengucapkan ra'ina. Jadi dengar dan perhatikan kami, ra'ina. Akan tapi makna ra'ina ini ru'unah, maknanya boleh jadi buruk. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi kepada Nabi SAW. Maka Allah larang, la taqulu ra'ina, janganlah kalian mengucapkan ra'ina, wa qulu undurna, namun ucapkan undurna. Maka ketika melarang sesuatu, Allah berikan solusi. Jadi ketika melarang sesuatu, Allah berikan solusi. Dan ini merupakan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya, ala annal jihah arbaun, tadi sudah disampaikan, arah dalam Islam itu hanya 4. Yukhadu min qaulih, diambil dari sabda Nabi, la tastakbilu wa la tastadbiru walakin syarriku au gharribu. Janganlah kalian menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya, namun menghadaplah ke arah timur atau ke barat. Jadi menghadaplah ke arah timur atau ke barat. Jadi arah dalam Islam itu hanya 4. Sudah Isa? Belum.
Baik, kemudian faedah berikutnya, annahu yajuzu lil insan an yusalliya mustaqbilal qiblah. Ini tadi yang saya sampaikan. Hadis ini dalil bolehnya seseorang sholat menghadap ke arah kiblat. Walau in harafa anha qalilan, meskipun dia geser sedikit, miring sedikit. Artinya enggak pas menghadap ke arah kiblat. Kalau kita sholat misalkan di sini, ditarik garis lurus ternyata bukan ke Ka'bah, tapi kita katakan arah kiblat. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yajuz, hukumnya boleh, lil insani an yusalliya mustaqbilal qiblah walau in harafa anha qalilan. Boleh baginya sholat menghadap ke arah kiblat karena memang enggak bisa langsung melihat Ka'bah meskipun geser sedikit. Wa anna istiqbalal jihah kafin fi sukutil fard. Karena menghadap ke arah itu cukup. Ini menggugurkan kewajiban dia. Beda halnya orang dia di Masjidil Haram. Dia ketika sholat harus menghadap pas ke arah Ka'bah karena dekat. Tapi kalau semakin jauh, potensi untuk tidak tepat itu besar. Jadi semakin jauh dari Ka'bah, maka potensi untuk tidak tepat itu ya cukup besar. Sehingga untuk penduduk kita, yakni kaum muslimin yang ada di Indonesia, ya kita katakan arah kiblatnya adalah barat. Jadi meskipun seorang dia enggak pas ke arah Ka'bah ketika ditarik garis lurus, maka ini ma'fu, dimaafkan. Maka ini dimaafkan. Kemudian faedah berikutnya, tadi sudah disampaikan bahasanya annahu yajuzu fi shalah an yastaqbilal insan al-qiblah walau in harafa anha qalilan idza kana mustaqbilal jihah. Jadi boleh seorang dia salat menghadap ke kiblat meskipun geser sedikit idza kana mustaqbilal jihah, apabila dia dikatakan menghadap ke arah kiblat. Jadi menghadap ke arah kiblat. Kenapa? Karena Nabi SAW yaitu memberikan solusi kalau tidak menghadap ke kiblat atau membelakanginya, terus gimana? Menghadap ke timur atau ke barat. Jadi menghadap ke timur atau ke barat. Wallahu a'lam, mungkin adzan terlebih dahulu. Nanti kalau ada yang ditanyakan ya silakan. Baik, kita lanjutkan sedikit faedahnya. Disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam Mauridul Afham Syarah Umdatul Ahkam, beliau katakan annahu yambagi lil alim at-tanabbuhu ilal umur al-mukhalafati lil ilm. Hendaknya seorang yang berilmu maka dia at-tanabbuh, memberikan peringatan terhadap berbagai hal yang menyelisih ilmu, warruju anha, dan kembali kepadanya, awil istighfar wa taubah minha, hendaknya seorang dia istighfar atau taubat darinya. Dan ini dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Maka beliau menceritakan ketika tiba di Syam ternyata didapati tempat buang hajatnya menghadap ke arah kiblat. Maka dalam hal ini karena beliau punya ilmu, dilarang oleh Nabi untuk menghadap ke arah kiblat, maka beliau geser, menyesuaikan supaya tidak menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Dan beliau istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah ini. Kemudian faedah berikutnya, ibtida'ul alim ashabahu bil ilm. Hendaknya seorang alim dia memulai mengajarkan kepada teman-temannya ilmu, khususan idza alima anna bihim hajatun ilal amal bih. Terlebih lagi apabila ilmu tersebut diamalkan. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, ketika mereka ingin buang hajat, jangan menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Kenapa? Sangat perlu mereka mengetahui adab ini. Sangat perlu bagi mereka mengetahui adab ini. Sehingga dari sini para ulama berdalil, seorang alim, seorang ustadz atau orang yang berilmu, seorang guru,
maka hendaknya dia mengajarkan ilmu yang memang bermanfaat untuk muridnya. Yang itu bisa diamalkan, bukan ilmu yang diawang-awang, nggak bisa diamalkan, namun ilmu yang memang tidak hanya dalam tataran teoritis, namun juga prakteknya bisa dilakukan. Dan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau tahu setiap orang dia buang hajat, dan di antara adab ketika buang hajat itu hendaknya tidak menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada para sahabat, dan beliau memberikan solusi menghadap ke arah timur atau ke barat. Kalau tempat kita ya, menghadap ke arah utara ataupun selatan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian yang bisa kita kaji, kita bahas dalam kajian kita malam hari ini. Sebelum diakhiri, mungkin ada yang disampaikan atau ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Hah? Meludah boleh. Jadi jadi yang terlarang hanya dua hal ini. Yaitu ketika seorang dia buang hajat, baik buang air besar ataupun kencing, maka terlarang menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Adapun meludah tidak mengapa. Jadi meludah, buang ingus, kentut atau yang semisalnya, maka ini dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Iya. Iya, kalau tentu seorang dia berada di suatu tempat dan dia kebelet sekali ya, buka HP juga nggak memungkinkan. Tanya-tanya juga udah perutnya sakit, ya kan? Ya sudah, bahkan dia juga harus lari-lari ya kan? Cepat. Maka dalam hal ini ya seandainya dia keliru, mudah-mudahan Allah maafkan. Jadi karena apa? Kondisinya darurat, dia kalau tanya-tanya sudah nggak kuat. Kalau apalagi harus buka HP ini, mana ya, nggak mungkin. Malah merepotkan dia sendiri. Maka dalam hal ini ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Bahkan kalau dia misalkan toiletnya di masjid, dia husnudon. Nggak mungkin masjid ini toiletnya menghadap ke arah barat atau ke timur, ya. Ya, nggak mungkin demikian. Kalau dia mendapati itu, ya maka dia husnudon, insya Allah aman. Adapun di tempat lain, misalkan di mall atau yang lain, ya sudah, itu arahnya kemana dia ikuti saja. Seandainya itu benar menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya, ya kan di tempat tertutup, pendapat jumhur juga boleh. Ya. Pendapat mayoritas ulama juga membolehkan. Jadi apalagi kondisi demikian, insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Baik, kalau tidak ada maka kita cukupkan kajian kita malam hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.